Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Ayu Ramadanti, NIM E2019-2300. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan membahas tentang ekonomi mengenai birokrasi. Jadi dikatakan bahwasannya pemerintah itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian alokasi sumber ekonomi yang efisien. Akan tetapi, menurut Weber, birokrat yang terdiri dari banyak organ pemerintah tidaklah melaksanakan fungsi pemerintah tanpa mempertanyakan kebijakan pemerintahnya. Pandangan Weber ini juga dimodifikasikan oleh Niskanen yang menyatakan bahwasannya birokrat ini, sebagaimana juga dengan orang lain, adalah pihak yang memaksimumkan kepuasannya, yaitu gaji, jumlah karyawan, reputasi, dan status sosialnya. Karena fungsi utilitas birokrat berkaitan dengan besarnya anggaran, maka seorang birokrat ini yang berusaha mencapai kepuasannya maksimum, berarti ia merupakan orang yang memaksimumkan anggaran pemerintah. Karena pada dasarnya seorang birokrat ini bukanlah seorang yang netral terhadap proses pembuatan anggaran pemerintah, sehingga birokrat ini cenderung akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah. Jadi analisis Niskanen ini juga dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram pada berikut. Kurva CGD ini menunjukkan kurva permintaan, sedangkan kurva LRMC sama dengan LRAC menunjukkan biaya marginal dan biaya rata-rata panjang yang kita asumsikan mempunyai struktur biaya yang konstan atau constant return to scale. MR ini menunjukkan kurva penerimaan marginal. Jadi perusahaan swasta yang berada dalam posisi monopoli akan menentukan tingkat output sebesar Q1, menetapkan harga sebesar OP1, dan memperoleh keuntungan monopoli sebesar P1 JBP P1. Sebuah perusahaan yang tidak memperoleh keuntungan akan menghasilkan output sebesar OQ2 dan akan menetapkan harga sebesar OP2. Kita asumsikan birokrat memperoleh anggaran sebesar OP2 AQ3 yang ditentukan oleh proses politik. Birokrat tersebut cenderung akan menghasilkan output sampai tingkat OQ3 yang lebih besar daripada tingkat output yang dihasilkan oleh pengusaha monopolis atau pengusaha yang tidak mementingkan keuntungan. Dan apabila OP2 merupakan tingkat harga yang menjamin Pareto optimal, maka seorang monopolis cenderung akan menghasilkan output di bawah tingkat output optimum. Dan sebaliknya, seorang birokrat cenderung akan menghasilkan output yang lebih besar daripada output optimum. Keduanya menimbulkan welfare loss. Pada kasus pengusaha monopolis, welfare loss ini sebesar CBV. Dan pada kasus birokrat, welfare loss sebesar FAG yang merupakan pengurangan kesejahteraan masyarakat dan merupakan pengurangan kesejahteraan kerugian bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya saya membahas tentang birokrat dan efisiensi alokatif. Jadi analisis ekonomi mengenai birokrasi pertama kali dikemukakan secara formal oleh Niskanen, yang kemudian dikembangkan oleh ekonomi lainnya seperti Downs and Tulloch, Bretton Winthrop, dan Jackson. Analisis Niskanen ini juga dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram pada berikut. Jadi dari persamaan-persamaan yang sudah dihasilkan dari diagram tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya tingkat output di mana TB sama dengan TC 2 kali lebih besar daripada tingkat output yang secara sosial optimal. Hal itu bisa terjadi sebab pada birokrat memiliki informasi mengenai manfaat dan biaya. Informasi mana yang tidak dimiliki oleh legislatif. Oleh karena itu, saat birokrat itu mengajukan anggaran kepada badan legislatif, birokrat mengajukan anggaran yang lebih besar daripada yang secara sosial merupakan tingkat output yang optimal. Birokrat ini bisa mengambil surplus konsumen dan mengalihkannya pada produksi output yang lebih besar. Kritik terhadap teori perilaku birokrat ini yang cenderung mengajukan dana atau anggaran yang lebih besar daripada tingkat produksi output yang secara sosial adalah optimal sosial,
Data dari beberapa ekonom diantaranya adalah Jackson yang berpendapat bahwasannya fungsi utilitas birokrat tidaklah sekedar memaksimumkan kepuasan mereka dengan memaksimumkan anggaran, akan tetapi lebih kompleks daripada itu. Birokrat itu juga mempunyai kepuasan dalam melayani masyarakat atau melaksanakan tugasnya bagi kepentingan umum. Model Niskanen ini menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam alokasi sumber ekonomi yang berasal dari para birokrat secara potensial, yang merupakan salah satu dari sumber terjadinya inefisiensi birokratif. Ada segolongan masyarakat yang menganggap bahwasannya output pemerintah itu terlalu sedikit, sedangkan median voter menganggap bahwa output pemerintah sudah tepat. Ini menunjukkan bahwasanya dalam masyarakat terdapat berbagai pandangan mengenai besar kecilnya sebuah birokrasi dan tidak mungkin memuaskan semua orang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.